Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menurunkan birahi burung perkutut. Menurunkan birahi burung perkutut yang over birahi, makanannya itu harus seperti apa dan apa ya, perawatannya seperti apa. Jadi makanan untuk burung perkutut yang over birahi itu seperti ini. Jadi kita harus memberikan makanan burung perkutut itu yang tidak memakai jamu-jamuan, istilahnya tidak memakai rempah-rempah, entah itu kencur, kunir, jahe merah atau jahe biasa maupun yang berbahan-bahan yang mengandung dia membuat over birahi burung perkutut tersebut. Nah, ini perlu diingat atau perlu dieling-eling makanan apa sih yang perlu dibuat burung perkutut yang over birahi. Dan saya akan menurut pengalaman saya pribadi dan menurut pengalaman sehari-hari saya menggunakan apa burung perkutut yang over birahi, yang burung perkutut yang bekuran, yang burung perkutut yang banyak bekurnya daripada manggungnya. Walaupun kadang ada yang sulit untuk menurunkan over birahi tersebut dan ada yang mudah untuk menurunkan over birahi tersebut tergantung karakter burung perkutut tersebut. Jadi seperti ini. Saya sering menggunakan seperti ini. Saya menggunakan millet putih yang millet putih ya, ini yang millet putih yang sudah saya cuci atau yang saya cuci terlebih dahulu terus ditiriskan atau terus dijemur seperti itu. Jadi millet yang warnanya sangat putih banget, yang putih ya. Tapi dijemur dulu, apa istilahnya, dicuci dulu baru dijemur, disaring terus ditiriskan, dijemur. Itu untuk menurunkan burung perkutut yang over birahi atau tidak meningkatkan burung perkutut over birahi, walaupun ini protein vitaminnya juga terpenuhi. Jadi begini, tidak selamanya burung perkutut memakan makanan yang diberi jamu, diberi rempah-rempah maupun diberi ramuan-ramuan itu semuanya bagus, tidak seperti itu. Jadi lebih bagus lagi dengan makanan-makanan yang alami seperti ini, lebih bagus dan lebih higienis seperti itu. Jadi untuk menjadikan burung perkutut yang menurunkan over birahi burung perkutut itu, makanannya harus yang senantiasa itu tidak memakai bahan-bahan, entah itu bahan-bahan jamu-jamuan maupun bahan-bahan kimia seperti itu. Seperti yang saya pakai seperti ini, millet putih yang sudah saya cuci, terus saya saring, terus saya tiriskan, terus saya jemur, dan bisa dikasih ke burung perkutut, entah itu burung perkutut lokal, burung perkutut Bangkok, burung perkutut crossing dan lain sebagainya. Dan ini seperti inilah millet putihnya. Dan selain itu seperti ini saya juga membeli banyak banget karena apa, burung perkutut saya itu rata-rata over birahi. Jadi pakai yang putih seperti ini, putih ya. Jadi untuk menurunkan over birahi, untuk menurunkan over emosi seperti ini. Dan ini untuk sebagai contoh saja apa makanannya seperti itu. Dan jangan terlalu lama dijemur, jangan terlalu lama dijemur, karena kalau burung over birahi sering bekur, sering ngerot, sering apa istilahnya itu, ngawini tangkringan, sering gestang, itu jangan terlalu sering banyak dijemur lah seperti itu. Dan saya punya beberapa contoh burung perkutut yang over birahi yang sudah saya turunkan birahinya, walaupun ada yang sulit, ada yang tidak seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini burung perkutut saya yang over birahi. Ini over birahi. Dia selalu narung tangan, narung kepada orang yang lewat dan lain sebagainya. Nah, ini walaupun dikebrok-kebrok ini tetap over birahi. Contoh lagi ini. Jadi untuk menurunkan over birahi itu ada yang sulit, ada yang tidak, ada yang mudah, ada yang sulit seperti itu. Jadi kadang itu kita harus punya ilmu hutan maupun ilmu yang ini juga sulit. Ini banyak bekurnya daripada manggungnya, banyak bekurnya. Jadi banyak bekurnya ini narung terus sama orang lewat, narung sama manusia juga narung seperti itu. Nah, tidak ini juga over birahi juga, ini yang di atas ini sulit. Ini saya menurunkan ini walaupun sudah mandi malam berkali-kali, ini sulit juga, tetapi tetap saya kasih makanan millet putih untuk pemberian makanannya seperti itu. Jadi kita harus
tahulah cara bagaimana memberikan makanan burung perkutut yang over birahi, yang over emosi seperti itu. Dan banyak lagi kegunaan millet putih untuk apa ya istilahnya anggungan, sebagai protein juga bagus, sebagai makanan-makanan yang bakalan juga bagus. Lah ini untuk makanan-makanan yang burung-burung bahan juga perlu dikasih millet putih seperti itu. Kalau kita kasih yang seperti misal merek-merek pabrik atau merek-merek yang kemasannya mahal-mahal, itu juga sayang. Kita bisa membeli millet putih itu dengan berapa kilo sekaligus, entah itu 3 kilo, 5 kilo maupun bahkan lebih seperti itu. Jadi untuk menjadikan burung perkutut yang over birahi jadi turun, jadi banyak manggungnya, tidak banyak kerotnya maupun banyak apa istilahnya bekurnya, itu kita harus memakai millet putih dan jangan terlalu banyak dijemur. Kalau bisa sebisa mungkin dimandikan sesering mungkin, entah itu pagi hari, siang hari maupun malam hari. Tapi satu hari cuma satu kali aja. Kalau sehari itu bisa dimandikan di malam hari maupun di pagi hari maupun di siang hari seperti itu. Itu kalau menurut saya pribadi, kalau menurunkan over birahi seperti itu. Kadang itu untuk menurunkan over birahi banyak orang yang tidak tahu seperti itu. Nah seperti ini, burung banyak bekurnya seperti ini, nah, sama kamera aja narung, pakai sama kamera narung, tuh, tuh, sama kamera narung, sama ini yang ini juga, ini juga berbirahi sama kamera juga narung, ini juga sama kamera narung. Nah ini kan banyak bekurnya daripada banyak manggungnya. Banyak manggungnya daripada bekurnya. Jadi di sini untuk menjadikan burung perkutut itu stabil manggung, untuk menjadikan burung perkutut itu tidak bekuran, tidak kebanyakan apa istilahnya bekurnya, itu seperti itu. Sering dimandikan, sering dikasih jamu-jamuan, sering dikasih apa yang tidak mengandung jamu herbal lah istilahnya, tidak mengandung bahan kimia seperti itu. Jadi menurut saya itu untuk menjadikan burung perkutut yang birahinya menurun itu seperti itu, konsisten perawatannya, entah itu penjemurannya harus tepat, pengembunannya juga harus tepat, dan rawatan-rawatan harian harus tepat, dan jangan terlalu over birahi. Kalau yang bagaimanapun, apa yang terlalu banyak, apa yang berlebihan itu tidak bagus untuk burung perkutut kita seperti itu. Jadi kita lah yang bisa menentukan bagaimana kita harus menjadikan burung perkutut itu lebih baik, lebih maksimal untuk manggungnya, untuk kerotnya dan lain sebagainya. Dan ini banyak juga burung perkutut yang dijemur. Ini punya Riau maupun Pak Hartono yang sudah dijemur ini jadi sekarang itu lagi booming-boomingnya burung perkutut lokal. Jadi banyak yang tidak tahu antara burung perkutut yang birahi itu bagaimana, yang over birahi gimana. Kalau cuma birahi itu kadang-kadang itu dia cuma kerot, kadang-kadang cuma bekur, kadang-kadang seperti itu. Tapi yang over birahi itu dia sampai gestang atau sampai ngawini tangkringan seperti itu. Jadi kita harus tahulah bagaimana yang menanganinya over birahi maupun birahi seperti itu. Jadi apa ya istilahnya, kita mempunyai ilmu titan sendirilah ini. Setelah saya kasih makanan yang apa yang bagus, nanti lama kelamaan burung perkutut yang tadinya over birahi, over emosi, itu dia akan manggung dan dia tidak terlalu banyak bekur, dia tidak terlalu banyak kerot dan lain sebagainya. Seperti ini. Dan untuk menaikkan over birahi juga sulit. Jadi satu, untuk menurunkan over birahi juga sulit, dan kedua untuk menaikkan over birahi juga sulit. Terkadang banyak orang kesusahan, khususnya untuk pemula, untuk menaikkan over birahi bagaimana, untuk menurunkan over birahi gimana. Mereka belum tahu dan belum memahami karakter burung masing-masing, atau belum memahami karakter burung si A itu karakternya bagaimana, burung B bagaimana, burung C bagaimana. Jadi tidak disamaratakan antara karakter burung A, B, C, itu tidak disamaratakan. Jadi seperti itu. Jadi untuk memberikan burung perkutut yang bagus, untuk memberikan burung perkutut yang bisa
dinikmati anggungannya yang sesuai, birahinya pas, emosinya pas, itu seperti itu. Jadi tidak berbirahi lah seperti itu. Dan yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam guyub rukun selalu, salam satu hobi, salam guyub Bhinneka Tunggal Ika, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.